Halo Sobat Wangkong TV, para pecinta sepak bola. Dihukum berat karena mainkan Gede Sukadana, PSG Pati ajukan banding. PSG Pati mendapat hukuman dari Komisi Disiplin PSSI berupa WO alias kalah 0-3 saat melawan Persis Solo pada tanggal 3 November 2021 lalu. Untuk itu, manajemen PSG Pati mengajukan banding kepada PSSI. Pada laga tersebut, Japa Army julukan PSG Pati menurunkan Igede Sukadana, padahal ex pemain PSMS Medan itu tengah dalam masa hukuman akumulasi kartu. Laga melawan Persis Solo itu sejatinya berakhir imbang 1-1. Selain hukuman berupa kekalahan 0-3 dari Persis Solo, PSG Pati juga mendapatkan pemotongan 3 poin plus denda 90 juta. Manajemen sudah mengajukan banding terkait sanksi yang dijatuhkan oleh Komdis PSSI dengan sejumlah alasan dan data yang sudah kami sertakan. Sebelum hukuman Komdis PSSI datang, PSG Pati ada di posisi kelima klasemen sementara grup C dengan torehan 8 poin. Jika banding mereka ditolak, maka tim asuhan Joko Susilo itu hanya akan memiliki 4 poin. Dengan raihan poin seperti itu, tentu sulit bagi PSG Pati untuk mengejar tiket lolos ke babak 8 besar Liga 2 musim ini. Sanksi ini dirasa terlalu berat bagi PSG Pati, apalagi saat ini mereka sedang bersusah payah mengumpulkan poin demi poin untuk dapat lolos ke babak selanjutnya. Surat permohonan banding sudah dilayangkan kepada Ketua Komite Banding PSSI di Jakarta pada 11 November 2021. Atau sehari setelah surat dari Komdis PSSI diterima manajemen. Kami tentunya berharap untuk sanksi yang dijatuhkan ini dapat dipertimbangkan kembali karena sangat berat. Apalagi saat ini performa anak-anak di lapangan sedang terus membaik dan peluang lolos ke babak selanjutnya masih terbuka. Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana beberkan alasan sponsori Arema Indonesia. Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana menjawab tuntutan sebagian Aremania yang mempertanyakan keputusannya mensponsori Arema Indonesia yang kini berlaga di Liga 3. Gilang menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan caranya untuk mempersatukan Arema yang bagi sebagian orang dilanda dualisme. Ini salah satu upaya saya untuk tetap konsisten mempersatukan Arema. Karena menurut saya mempersatukan Arema tidak dengan mematikan salah satunya. Sebelumnya, sejumlah Aremania menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota Malang beberapa waktu lalu. Dalam pernyataan sikap tertulisnya, mereka menggugat peran Wali Kota Malang, Sutiaji, yang menjadi mediator antara Juragan 99, perusahaan milik Gilang, dengan Arema Indonesia. Selain menggugat peran Wali Kota, sejumlah Aremania ini juga meminta Gilang untuk memberi pernyataan resmi terkait tujuannya mensponsori Arema Indonesia. Menurut sejumlah Aremania itu, keputusan Gilang memicu perpecahan di tubuh Aremania. Lebih lanjut, Gilang menegaskan konsistensinya akan program kerja yang ia ungkapkan ketika pertama kali ditunjuk sebagai Presiden Arema FC. Menurutnya, sampai saat ini ia konsisten untuk mempersatukan Arema. Sesuai dengan janji kerja saya untuk mengakhiri dualisme di tubuh Arema, kita sudah mengajak diskusi pihak AI. Dan pertemuan kemarin adalah salah satu cara untuk menyatukan Arema. Marcelino Ferdinand, bintang baru Persibaya, pemilik tendangan cannonball. Persibaya Surabaya tidak pernah berhenti memproduksi pemain bintang. Setelah Muhammad Supriyadi, Koko Ari Arya, dan Rizky Ridho, baru-baru ini Marcelino Ferdinand menunjukkan kualitasnya di depan publik. Aksinya ketika Persibaya menghadapi Arema FC membuat namanya dielukan bonek mania. Dia membuat gol lewat tendangan roket yang membuat tim Kota Pahlawan terhindar dari kekalahan. Marcelino Ferdinand adalah pemain jebolan klub internal Persibaya. Sejak usia 15 tahun, dia sudah menjadi langganan timnas Indonesia dan sempat bersinar bersama Garuda Muda di Piala AFF. Marcelino digadang-gadang bisa menjadi pemain besar. Pasalnya dia punya atribut lengkap sebagai pemain sepak bola, tergantung bagaimana dia mampu menjaga konsistensi dan disiplinnya.
Menurut pelatih Persibaya Surabaya, Aji Santoso, Marcelino punya skill sepak bola yang komplit. Artinya modal untuk menjadi pemain besar sudah dimiliki adik kandung Octavianus Fernando itu. Namun Aji Santoso berpesan kepada Marcelino untuk tidak terjebak star syndrome. Dia harus tetap disiplin untuk bisa terus tampil konsisten bersama Persibaya Surabaya. Makanya saya tekankan sama dia, jangan puas, jangan terlena dengan pujian, tetap fokus pada tujuan, yaitu menjadi pemain hebat, menjadi pesepak bola profesional. Karena semua persyaratan yang dimiliki untuk menjadi pemain besar ada di Marcelino. Ini dia cerita di balik penunjukan Rahmat Darmawan sebagai pelatih RAN Cilegon FC. Rahmat Darmawan tidak menunggu lama untuk mendapatkan pekerjaan baru selepas berpisah dengan Madura United. Ia sekarang diangkat sebagai pelatih kepala RAN Cilegon FC. Itu berarti Coach RD turun kasta menangani klub Liga 2 dari yang sebelumnya laris dipinang tim kasta tertinggi Liga 1. Namun hal itu tidak menjadi masalah karena tantangan di kompetisi level 2 kadang lebih tinggi dengan tuntutan promosi. Rahmat Darmawan menceritakan bagaimana kebersamaan dengan tim milik Raffi Ahmad itu bisa terjadi. Bahkan hanya sehari usai dipastikan sepakat berpisah dengan Madura United. Sangat mendadak, sehari setelah selesai dengan Madura United, saya langsung dihubungi Coach Banur Bambang Nurdiansa. Manajemen Rans juga ikut menjalin kontak. Sedikit lega karena masih bisa menjaga silaturahmi dengan sama pelatih. Apalagi saya diminta secara langsung untuk bersedia menangani tim ini. Saat ini Liga 2 2021 sudah masuk putaran kedua babak penyisihan grup. Itu artinya persaingan makin sengit untuk bisa finish di dua teratas demi lolos ke babak 8 besar. Lantas, apakah Rahmat Darmawan akan melakukan perombakan dalam materi tim? Mantan pelatih Persija Jakarta ini mengaku bakal bekerja dengan apa yang sudah ada, tidak mengubah secara frontal. Karena saya akan maksimalkan pemain yang ada, saya juga akan meneruskan program sebelumnya. Pelatih berusia 54 tahun ini kemudian berbicara tentang target terdekat di sisa penyisihan grup B. RAN Cilegon FC untuk sementara menempati peringkat kedua dengan mengantongi 11 poin. Jumlah poin RAN Cilegon FC sama dengan milik Perseka Tegal yang ada di posisi ketiga. Sementara puncak klasemen grup B, Paten ditempati Dewa United dengan 18 angka. Oleh sebab itu, mempertahankan posisi kedua adalah target terdekat yang harus bisa dicapai. Jika sampai gagal, selesai sudah usaha RAN Cilegon FC untuk mempertahankan peluang promosi karena tidak lolos ke babak 8 besar. RAN kesebelasan elit, tim lawan akan selalu termotivasi untuk mengalahkan. Untuk itu kami siapkan kontra strategi untuk meredam lawan. Rahmat Darmawan juga mengungkapkan dirinya ingin fokus ke pertandingan terdekat. Masih ada 3 pertandingan ke depan yang diharapkan bisa disapu bersih. PT LIB akan uji coba kehadiran penonton Liga 1 di pekan ke-14 atau pekan ke-15. Wacana kehadiran penonton untuk pertandingan sepak bola Liga 1 Indonesia musim 2021-2022 nampaknya mulai menemui titik terang. PT Liga Indonesia baru berencana melakukan uji coba terkait hal tersebut pada seri ketiga. Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita mengatakan perancangan kehadiran penonton di stadion kini sudah memasuki tahap akhir. Pihaknya pun berharap pengkajian segera rampung agar bisa dicoba pada akhir November atau awal Desember. Dalam uji coba ini, Ahmad Hadian Lukita menjelaskan penonton yang hadir bukanlah murni masyarakat atau pendukung beneran dengan membeli tiket, melainkan masih sebatas undangan. Nantinya PT LIB akan mengundang pejabat pemerintah daerah, tim satuan tugas COVID-19, sponsor dan partner, asosiasi kabupaten atau kota dan provinsi, serta perwakilan supporter yang berada di sekitar lokasi penyelenggaraan. Mengenai klub dan pertandingan yang akan jadi uji coba, PT LIB hingga kini terus mengkaji dan mempertimbangkan semua kemungkinan, termasuk klub-klub di luar Pulau Jawa dan pertandingan bergengsi. Lebih jauh, Ahmad Hadian Lukita mengatakan bahwa rencana dan skenario itu murni dari PT LIB. Wacana tersebut masih harus diajukan dan didiskusikan lebih lanjut ke pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Pemuda dan Olahraga beserta pihak-pihak terkait lainnya. Ahmad Hadian Lukita juga menitipkan pesan kepada penggemar sepak bola Indonesia yang ingin segera menyaksikan pertandingan sepak bola secara langsung di stadion.
Dia meminta agar semua supporter bersabar dulu dan tetap menontonnya dari rumah. Karena memang belum boleh masuk stadion dan kita lagi merancang membuka itu. Jadi nikmati dulu nonton di rumah karena sekarang kondisi belum baik, masih beresiko, apalagi jelang tahun baru dan Natal. Ini kita harus wanti-wanti kejadian-kejadian sebelumnya karena ada momen liburan panjang. Ini harus hati-hati, apalagi musim hujan lebih beresiko lagi.